Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan saya membawakan doa dengan menurut agama Islam yang agama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami hari ini, lancarkanlah konseling kami hari ini. Semoga masalah-masalah yang kami hadapi akan dapat dari keluarga, dan semoga konseling kami ini bermanfaat untuk kami. Amin ya robbal alamin. Nah, baiklah teman-teman, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Adapun pengertian konseling kelompok adalah salah satu bentuk pelayanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dan tujuan dari kegiatan konseling kelompok kita ini adalah untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain, seperti berani berbicara di muka umum, berani menanggapi pendapat lain, dan mampu berkembang rasa. Nah, latar belakang konseling kelompok kita ini adalah dilakukan kegiatan konseling kelompok karena banyaknya masalah yang dialami yang tidak dapat diselesaikan dengan secara sendiri. Nah, kepada semua teman-teman, bisa semua teman-teman memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya dengan menggunakan dan menanggapi pendapat dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok lainnya. Nah, adapun ajas-ajas dalam konseling kelompok kita ini yaitu ajas keaktifan, ajas keterbukaan, ajas kenormatifan, ajas kerahasiaan, dan ajas kesukarelaan. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita bermain games terlebih dahulu. Nah, kita bermainnya sambil duduk aja ya teman-teman. Nah, namanya itu adalah games batu-batu. Yang pertama, kalau saya bilang bah, tangannya seperti ini. Kalau saya bilang batu, tangannya seperti ini. Kalau saya bilang batu, tangannya ke atas. Nah, teman-teman mengikuti apa yang saya bilang, jangan apa yang saya lakukan. Baiklah, kita mulai ya teman-teman. Bah, batu, batu-batu. Batu-batu, batu-batu. Bah, batu, batu-batu. Oke. Nah, semua anggota untuk melakukan kegiatan kita hari ini, semua sekali lagi akan saya jelaskan, teman-teman sekalian memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, berpendapat, menanggapi pendapat, dan dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung teman-teman kita sekalian. Nah, apakah teman-teman semua sudah siap melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Siap. Baiklah, saya akan memberitahu lagi ajas-ajas yang kita bahas tadi. Nah, ajas keaktifan ini diharapkan kepada setiap anggota untuk aktif berpendapat maupun memberikan solusi dari apa yang dibahas, dari apa yang kita bahas nanti. Nah, lalu ada ajas keterbukaan. Kita harus saling terbuka. Saya sebagai TK dan kalian sebagai anggota kelompok saling terbuka untuk kepentingan masalah yang kita bahas nanti. Nah, lalu ada ajas kenormatifan. Dalam kegiatan kita ini, kita tidak boleh bertenggang rasa dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang mau menyampaikan masalah, ide atau pendapat bisa tunjuk tangan seperti ini. Nah, lalu ada ajas kerahasiaan. Segala sesuatu yang kita bahas hari ini dan kita bahas sekarang, kita bahas di sini, teman-teman diharapkan untuk tidak memberitahu kepada siapapun, dan begitu juga dengan saya. Nah, lalu ada ajas kesukarelaan. Nah, teman-teman semua dengan sukarela, tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa, masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi serta mengungkapkan segala fakta dan seluk-beluk permasalahan yang kalian hadapi. Baiklah, di sini kita akan mengucapkan janji, teman-teman bisa mengikuti saya. Saya Putri Khairunisa. Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup sanggup dan bersedia menerima
bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Oke, baiklah. Di sini kita akan memulai. Pertama-tama kita akan membahas permasalahan masing-masing dari setiap orang. Dan setelah itu kita akan mengurutkan masalah siapa yang akan pertama kita bahas. Baiklah teman-teman, kira-kira masalah siapa yang pertama akan kita bahas? Baik, Yolanda. masalah yang terjadi pada saya yaitu masalah keuangan. Oke. Selanjutnya Masalah saya itu dikhususkan masalah saya yaitu saya orangnya mudah terbawa perasaan, apalagi kurang dihargai oleh teman-teman. Selanjutnya dari Masalah saya mudah marah ketika di rumah. Lalu Masalah saya berpengalaman terhadap jembatan kereta api. baiklah teman-teman, di sini kita akan mengurutkan masalah siapa yang akan pertama kita bahas. Kira-kira siapa ya teman-teman? Kalau menurut saya masalah yang pertama perlu kita bahas itu dari saudari Renata tentang keuangan. Apakah teman-teman yang lain setuju dan yang lain setuju? Lalu masalah yang kedua, Kalau menurutku masalah putri yang kita bahas untuk lalu ada lagi kira-kira yang ketiga ya. Kalau menurut saya masalah ketiga yang kita bahas itu masalah berikutnya yaitu dikucilkan oleh teman-teman. Lalu masalah keempat kita akan membahas masalah Menurut saya masalah yang dibahas itu masalah itu teman-teman setuju? Lalu masalah yang kelima, bagaimana dengan masalah kerja tentang trauma penjara. bagaimana kepada teman-teman, apakah setuju? Nah, lalu yang terakhir kita akan membahas tentang resiko. Teman-teman setuju? Oke, baiklah. Di sini. Oke, di sini kita akan membahas masalah yang pertama yaitu masalah keuangan. Baik teman-teman, saya akan menceritakan sedikit masalah yang sedang saya alami saat ini yaitu tentang masalah keuangan. Di mana masalah keuangan saya beda dengan contohnya teman satu kos saya. Teman satu kos saya tiap bulannya dia sudah mendapatkan porsi uang bulan seperti itu. Nah, contohnya dia tiap bulan 500.000. Kalau saya masalahnya saya tidak pasti uang bulanannya. Kadang kalau ada uangnya dikirim, kalau nggak ada ya nggak dikirim. Jadi contohnya uang bulanan teman saya itu 500.000, mungkin uang bulanan saya sekarang nggak sampai 500.000 karena abang saya masih belum harus kerja. Abang saya ditanggung bapak saya, dia di swasta. Kalau saya yang negeri, tapi yang ditanggung orang tua saya. Meskipun sekarang tahu lah kalian petani dari mana, kadang ada hasil panennya, kadang enggak. Jadi kalau misalnya contohnya akhir bulan lagi, aku mau minta uang sama orang tua saya, tapi saya segan gitu. Saya takut nanti saya minta nggak ada uang manajer. Baru saya minta sama kakak saya, dia udah tanggung sama saya. Jadi kadang
bisa saya nangis malam-malam karena bingung nggak tahu mau minta sama siapa. Kalau minta orang tua takut jadi beban mereka, minta sama kakak dan gara-gara dia udah tanggung abang saya, dia pun juga kerja, dia pun masih harus mencukupi kebutuhannya sendiri gitu. Jadi kan inilah aku setiap hari Jumat atau Mbak Sabtu kadang ambil kerjaan catering, jadi lumayan lah bisa bantu uang bulananku. Tapi gara-gara bulan puasa ini nggak pernah lagi, jadi nggak pernah lagi dapat dapat kerjaan yang bisa bantu. Contohnya kayak kemarin lah, pas bayar uang buku, aku kan udah datang ke sini, aku dikasih kira-kira 1 juta lah. Jadi sampai sini belanja bulananku, uang buku, pas lah bulan 3 kemarin habis uangnya, pas mau bayar buku di sekolah pendidikan. Jadi saya telepon orang tua saya, dan mereka pun mengirim uang. Pertama mereka bilang nggak ada dulu, tunggu kami cari lah dulu. Jadi saya pun bilang ya kalau nggak ada nggak bisa juga selama Pak begitu. Jadi tepatlah yang hari malam minggu kemarin saya teleponlah orang tua saya, Pak ada mau bayar buku, ada nggak uang orang bapak kayak gitu. Jadi dikirimnya lah uangnya, jadi saya pun bisa bayar buku lah. Jadi solusi saya untuk mengatasi masalah keuangan saya tadi itu yaitu mencari itulah, saya ikuti organisasi atau semacam beasiswa sama seperti saudara Jessica untuk membantu meringankan mata saya, keuangan saya gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang kerja freelance yaitu untuk membantu keuangan saya. Baiklah teman-teman, dari cerita teman kita Yolanda tadi, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada teman kita Yolanda? Baik, kepada Yolanda, saya ingin bertanya kepada saudara Yolanda. Ini yaitu apakah karena orang tua Yolanda tidak memberikan uang bulanan yang cukup, apakah Yolanda merasa bahwa orang tua Yolanda itu kurang bertanggung jawab, merasa kecewa karena orang tua Yolanda tidak bisa mencukupi? Oke. Mungkin saya kecewa ya, bukan kecewa karena kurang bertanggung jawab, tapi mereka bertanggung jawab kok, tapi karena hasil panen yang tidak memadai, jadi mereka pun apa boleh buat lah, kadang mereka pinjam. Contohnya kayak kemarin lah, waktu pas mau minta uang buku, waktu pas gak ada uangku, jadi ku telepon lah otakku, bilang lah gak ada lagi uangku. Kan aku kadang kan ada bangku yang kuliah di swasta, jadi kalau dia nggak ada uang dia minta sama aku, padahal kayak gini aku pun lagi nggak ada uang, tapi mungkin pas-pasan lah sama aku uangnya. Tapi karena aku nggak tegaan sama dia, jadi aku kasih uangku sama dia, aku bilang balikan ya, tapi kadang nggak dibalikannya, tau lah apa lagi kan. Jadi aku bilang sama bapakku, Pak nggak ada lagi uangku, udah aku kirim sama itu tapi nggak dikembaliin. Jadi datang balasannya kayak gini, kau pun udah nggak ada uangmu, kau kasih lagi sama dia, jadi bikin capek aku aja kayak gitu kan. Situ sekali lah perasaan kayak mana bilang aku kayak gitu kan. Adalah dia kayak gini, orang ininya yang melahirkan anaknya, tapi kenapa nggak sanggup orang ini untuk membiayai, contohnya kayak gitu kan. Udah tahu anaknya kuliah, orang itu yang bilang harus kuliah, tapi orang itu pun nggak mampu membiayai. Tapi di lain sisi kayak mana lah, aku pun pengen kali kuliah, jadi aku pun udah tahu kayak mana keuangan orang tua aku, jadi aku pun harus berusaha lah kayak mana untuk mencukupinya kayak gitu. Kadang iri sih atau cemburu sama teman kayak gini, Pak udah habis uangku, kau mana lah nomor rekening biar bapak kirim kayak gitu. Sedangkan aku bilang kayak gitu, harus tunggulah dulu ya, tunggu bapak cari lah baru bapak kirim kayak gitu. Apakah
teman-teman yang lain ada yang ingin menanyakannya lagi? Ada Itu yang diceritain karena bulan puasa kan ya. Jadi untuk saya yang dibilang Yolanda kalian kerja gitu kan. Padahal sekarang bulan puasa jadi kerja-kerja catering kan nggak buka lagi. Gimana kalau keuangannya kan, keuangannya itu udah habis itu kan. Terus kamu pun nggak kerja lagi, gimana keadaannya kayak gitu? Karena keadaan keuangan. Kayak aku kayak gini, kalau untuk apa belanja keuanganku kan, contohnya aku langsung beli belanja untuk makananku. Nah, jadi aku stok lah itu di kos. Kalau masalah jajan ya nggak apa-apa lah, nggak jajan, yang penting ada makanan untuk perut kayak gitu. Jadi mungkin kalau pas habis uangku, tapi kalau ada makananku itu nggak apa-apa. Tapi kalau habis sekali, kan aku punya kakak, jadi bisa sekali-sekali aku minta, walaupun segan kali aku karena udah dia yang biayain abangku. Bahkan aku pun minta sama dia kayak gitu, kalau boleh janganlah minta, tapi kalau dalam keadaan mendesak ayah aku minta sama dia walaupun dengan perasaan segan gitu lah. apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan lagi? Nah, seperti yang disepakati Yolanda tadi, kan dia kerja pas waktu kuliah. Nah, jadi tugas-tugasnya itu ngerjainnya kayak mana? Karena kan sibuk gitu dengan kerjaannya. Nah, kalau untuk pernah sih aku waktu pas kerja itu kita lagi apa UAS psikologi perkembangan iya psikologi sosial waktu Pak Isa. Jadi itu di situ aku izin lah sama ibu kayak gitu untuk melakukan UAS kayak ya mulai jam 9 lah itu ya UAS lah sampai jam 10 baru kerja lagi lah. Kalau untuk tugas sehari-hari aku usahain untuk tidak begadang. Jadi kalau ada waktu luang, contohnya pulang kampus, aku kerjain lagi tugasnya untuk nyicil biar nggak numpuk, biar nggak SKS sebenarnya sistem kerja semangat. Baiklah teman-teman, apakah ada lagi yang ditanyakan pada hari ini? Dengan keadaan yang sekarang ini, pernah nggak kecewa sama diri sendiri atau bahkan sama Tuhan? Oh, kalau kecewa sama diri sendiri sih enggak, tapi kalau sama Tuhan ada sedikit rasa kecewanya. Kenapa aku harus lahir di keluarga kayak gini contohnya kan? Tapi di lain sisi juga aku berterima kasih sama Tuhan karena dengan keadaanku yang seperti ini aku jadi mampu mandiri untuk diriku sendiri. Contohnya itu tadi aku mampu bekerja, aku mampu menafkahi diriku sendiri walaupun enggak sepenuhnya seperti itu. Kalau rasa kecewa sama Tuhan ada sedikit, tapi ada juga rasa bersyukurnya gitu. Baiklah teman-teman sekalian, saya persilakan kepada teman-teman untuk menanyakan faktor penyebab dari masalah teman kita. Nah, kepada teman-teman saya persilakan. Dan kepada saya persilakan dengan saya bicara Yolanda, apa penyebab kenapa ada apa dengan keuangan Yolanda? Apakah karena Yolanda terlalu boros atau memang karena orang tua sedikit memberikan uang? Mungkin kalau faktor penyebabnya itu kalau dari orang tua sendiri cukup sih untuk 1 bulan contohnya gitu kan. Tapi yang menjadi faktornya itu tadi abangku tadi, dia orangnya sangat boros gitu. Jadi dia kalau bergaul nggak ingat siapa kau siapa aku, contohnya kayak gitu. Kalau ada orang temannya ditraktir contohnya kayak gitu kan. Padahal dia pun udah nggak beruang, traktir lagi kawannya, nggak beruang lah. Jadi iya kadang di telepon kakakku cerai orangnya. Jadi kalau udah dikirim segini pokoknya harus itu sampai sebulan. Padahal kalau abangku ini boros sekali orangnya. Jadi kadang dimintanya itu minta dulu uangmu diulangi kayak gitu. Jadi aku kan orangnya nggak tegaan, aku pun kasihan dia. Aku jadi mikir sama dia kayak aku, oh anak kos kayak gitu. Aku tahu lah kayak mana anak kos kayak gitu kan. Jadi kadang aku kirim jadi aku nggak kupikirkan diriku, jadi dia aja yang kupikirkan contohnya kayak gitu kan. Jadi
udah dikirim lah, nanti tibalah pembayaran uang buku, ya nggak ada lagi uangku, ini sendiri lah kan, nggak tahu lagi harus kemana. Jadi ditelepon orang tua, ya itu kadang lah tadi adalah tadi omongan yang nggak enak di hati kan, ya ditantang lah kayak gitu, di chat lah kakak, dibilang lah kayak gini. Makanya kalau diminta itu mau uang sama aku jangan kasih, bilangnya padahal aku kan nggak tinggal orang yang apalagi sama dia. Jadi kadang kalau diminta, kalau aku ada uang aku kasih. Jadi keuangan itu hampir lah dibilang kalau dikasihlah 300 contohnya kan, 100.000 nanti sama dia, sama aku 200 kayak gitu. Jadi yang menjadi faktor penyebabnya itu tadi yaitu aku kasihan sama dia karena dia pun anak kos kayak gitu, dia pun suka kali, dia nggak bisa tahan pergaulannya, jadi boros sekali lah sama uang kayak gitu. Jadi keuanganku ya kadang sama dia, kadang jadi ikut aku yang biayain dia, padahal aku juga yang harus dibiayai gitu. Oke, kepada kan aku mau nanya, kan tadi Kak penyebabnya itu uang jalan berkurang itu karena abangnya kan. Nah selain itu yang mungkin itu juga salah satu tantangan, mungkin apa? Oh iya, selain itu Iya. aku kadang bisa sama kawan-kawan kosku kan diajak jajan kayak gitu, jadi pergilah jajan. Aku pun kurangnya dalam manajemenkan uang, contohnya nggak bisa aku manajemenkan uang. Kadang nggak mikir, ayolah ya, kalau diajak kawan ya ayo kayak gitu. Kadang mau jajan sehari 5.000 setiap hari kan habis gitu. Jadi nggak kayak gitulah habis uangnya. Baiklah, kepada teman-teman apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada baiklah, teman-teman sekalian mempunyai solusi atau jalan keluar untuk masalah teman kita ataupun solusi untuk masalahnya sendiri. Solusi yang mungkin untuk masalah tadi yaitu saya mencoba beasiswa, yang kedua saya cari kerja. Nah, teman-teman sekalian bisa memberikan solusi kepada masalah yang menambahkan solusi apa untuk jalan keluar yang lebih efektif gitu. Baik, kepada sini aku mau ngasih sedikit solusi yang mungkin bisa digunakan. Kan tadi faktor penyebabnya itu dari saudara Yolanda kan, itu abangnya Yolanda sering minta uang bulanannya. Kadang dia nggak mikir gimana keuanganmu, dia cuma mendimi dirinya sendiri kan. Nah sebaiknya itu kalau menurutku itu Yolanda harus berani bilangkan ke saudaranya itu bahwa aku pun nggak punya uang, kita sama-sama merantaunya, kita sama-sama ngekosnya bang gitu. Uang kita memang udah dibagi-bagi, jadi janganlah kau minta uangku. Tahu lah kau, uangmu mungkin tahu lah kau, uang kita cukup makannya. Kalau kau minta uang makanku, mau lah aku nggak makan gitu loh. Buatlah dirimu jangan terlalu apa namanya. Iya, jangan orangnya jangan tidak tega. Nggak apa-apa sekali-sekali, tapi kalau itu menjadi penghambat atau menjadi masalah yang besar untukmu, beranilah untuk mengatakan bahwa aku pun butuh gitu. Baiklah, kepada teman-teman yang lain apakah ada yang memberikan solusi? Baik, kepada saudara. Tadi kan ada faktornya karena ada kantongan untuk jajan kan, ya mungkin lebih ditahan untuk jajannya karena sekarang kan juga uangnya ngepas. Kalau dipaksakan untuk jajan juga ya bakal lebih cepat habis gitu. Jajan sekali-sekali boleh, cuman jangan sering gitu. Baiklah, apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi? Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi dan memberikan solusi lagi? Baiklah, kalau tidak ada, nah saya ingin meminta Yola sampaikan komitmennya apa yang akan Yola lakukan dan kapan akan saudari Yola dan apa komitmennya? Komitmen saya untuk hari ini dan seterusnya mungkin saya akan mengurangi
mengurangi jajan. Yang kedua, saya akan mencoba untuk berkata tidak kalau kalau abang saya minta uang. Baiklah, setelah kita mendengarkan masalah teman kita, mungkin untuk mencairkan suasana kita bisa bermain games. Nah, kita akan bermain games. Jangan lihat saya tapi dengarkan saya. Nah, kalian ini kita bermain anggota tubuh ya. Misalnya saya bilang pegang mata, terus kalian harus megang mata, jangan ikuti gerakan saya atau saya megang mulut seperti itu. Nah, kita mulai ya teman-teman. Mata, kepala, hidung, mulut, hidung, telinga, mata, kepala, hidung, telinga, kepala. Oke. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas masalah kedua. Ya, baiklah, akan saya serahkan kepada PK kedua, yaitu baiklah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan KKP kita ini. Kita akan melanjutkan masalah kedua yang akan dibawakan oleh saudara Putri. Saudara Putri bisa untuk menjelaskan permasalahannya di dalam. Baiklah, saya bisa dibilang saya agak trauma dengan guru karena kejadiannya itu waktu saya masih SD dan itu berulang 2 kali. Jadi sebelumnya saya kan memang orangnya itu tidak percaya diri gitu kan. Saya takut untuk membuat kesalahan gitu, saya takut, saya nggak percaya sama diri sendiri gitu kan. Jadi ada kejadian pertama saya di kelas 1 SD. Nah, jadi kan ada buku paket, buku itu buku PPKN. Nah, buku saya itu dipinjam guru saya ini kan. Jadi kayak ya udah, terus gak dibalikin sama dia, mungkin ketebawanya atau apa, lupa nggak tahu kan. Jadi asal mata pelajaran dia masuk, buku saya nggak ada, dia selalu kemana bukunya gitu. Udah saya bilang bukunya sama ibu gitu, dia nggak ada sama saya katanya gitu kan. Terus saya selalu dimarahi lah kan, asal mata pelajaran kita nggak ada buku paket. Nah, saya bilang lah ke mama saya gitu, buku itu dipinjam loh sama guru itu. Jadi waktu mata pelajaran dia selalu dimarahi, paling bukunya sama dia gitu kan. Jadi jumpa lah pas mama saya nganter saya, dia bilang, mama saya baik-baik bilangnya kan, Bu, ini kan anak saya katanya gitu. Dia bilang kayak dia asal buku mata pelajaran dia nggak pernah bawa buku karena bukunya katanya ibu minjem, bagus-bagus ngomongnya gitu kan. Terus dia depan mama saya baik-baik kan, kayak oh iya sama saya, nggak ada sama saya nak, gini-gini. Baiklah dia, Pak. Tiba dia, ini saya lagi cek kelas kan, lagi nyapu. Tiba-tiba dia datang ke kelas kan, marah-marah kayak, mana buku, mana dia sama saya, kamu gini-gini. Pokoknya dia maki-maki kan, sampai anak kelas 1 SD dimaki-maki, kayak kan terkejut kan. Nangislah saya pas lagi nyapu itu kan. Kayak dia marah-marah, betul-betul semarah-marah itu kan. Nggak ada sama saya, Kak, nuduh-nuduh gini. Pokoknya dia marah-marah, dibentak-bentak lah di situ kan. Jadi saya nangis. Terus abis itu saya ngambil lagi sama mama saya. Jadi mama saya ngambil tuh wali kelas lah kan. Jadi untung abis itu ada saksinya juga, kawan-kawan saya kan ada. Jadi kayak bantu kayak, iya Bu, dia digini dia bilang kan. Nah, nggak berapa lama nggak tahu saya tiba-tiba guru itu nggak ada lagi di sekolah itu. Tapi kan saya jadi takut kan karena disenggak-senggak kayak gitu. Namanya anak kecil disenggak apa sih kan ini. Terus ada lagi kejadian di kelas 6 SD. Nah, jadi kan saya sebelumnya kan saya ada sakit asma. Nah, jadi itu yang buat saya juga kadang jarang masuk sekolah karena kalau asmanya kamu kan nggak bisa sekolah kan. Nah, jadi ada saya nggak masuk sekolah. Jadi di situ ada PR pas besoknya kan. Jadi kan tiba-tiba disuruh ibu itu kerjain pas materi itu dibahas. Saya nggak datang, jadi saya nggak ngerti kan. Jadi itulah, apalagi saya anaknya pun kalau tahu kurang percaya diri sama hasil diri kan. Jadi disuruh kerjain ke depan. Terus nggak bisa, terus kayak dipermaluin gitu kan, ih bodoh kali kau kayak gini-gini, untung kau bukan anakku kayak gitu dia ngomongnya. Siapa yang nggak terkejut? Terus udah nangis lagi kan di situ, kayak kau untung aku bukan anakku ya Tuhan, sampai kayak gitu dia ngucapnya kayak
kayak ih, gila kali, kayak dia marah-marah ya kan, betul-betul marah itu kayak udah kerjakan lah gini gitu, nggak di depan kelas sampai kan depan kawan-kawan gitu kan. Terus bilang kan karena itu, tapi saya nggak berani ngadu sama orang tua kan, takut nanti dia, soalnya nanti makin dikenain pula sama dia di sekolah kalau saya ngadu kan. Terus setelah dianya, jadi karena kejadian itu saya benar-benar takut itu sama guru, kayak waktu SMP aja kayak sama guru itu takut kayak kalau misal kalau dalam kelas tuh bukan berondong sih, kayak nggak mau nampilin diri biar dikenal guru karena takut ditegur gitu kan. Terus udahlah waktu SMA juga pernah juga karena sambil takutnya ini kan ujian, terus hujan. Jadi guru yang ngawas itu bisa dibilang saya kenal kan, karena saudara gitu kan. Saya sampai ketakutan mau nangis gara-gara telat karena takut dimarahi, sampai orang tua saya bilang kayak kenapa sih kok sampai gemetaran kayak gitu, takut apa emang bakal diapain gitu kan. Itulah karena gara-gara kejadian saya di SD itu, saya betul-betul takut itu sama guru, kayak apapun nggak berani ke guru loh, kayak betul-betul menghindari guru lah, bisa dibilang kayak ketakutan sendiri sama guru gara-gara pernah dipermalukan gitu kan. Jadi sampai sekarang pun orang tua saya nggak tahu saya pernah digitukan sama guru. Ya itu, jadi sampai sekarang saya takut sama guru. Dan saya pun orangnya nggak percaya diri kan. Jadi karena tambah begitu kan jadi makin nggak percaya diri. Jadi kalau misalnya saya nggak ngerti materi, ya udah saya diam aja, nggak mau nanya gitu kan, nggak berani, terus nggak berani speak up lah kan. Kayak ya udah jadi bodoh sendiri lah gitu kan, kayak daripada nanti nanya salah. Padahal kalau kita diajarkan sama gurunya kan ngerti dan bagus gitu kan. Kayak misalnya gurunya tuh, saya di SMA pun itu guru-guru saya bagus, kayak kalau misalnya nggak ngerti diajarin gitu kan. Tapi karena udah ada ketakutan dari dulu itu, jadi kayak saya disuruh maju udah gemetar duluan, nervous sampai keringetan, takut itu loh, kayak kalau disuruh guru kayak langsung ketakutan gitu lah. Jadi karena itu juga lah saya nggak percaya diri sama hasil, ngerjain ke depan, kayak misalnya saya tahu jawabannya nggak berani jawab karena takut dimarahi atau apa segala macam. Dan itu terjadi sampai sekarang. Baik, terima kasih para Putri yang telah menceritakan semuanya. Untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita bahas tentang kelakuan dari Masalahnya gurunya kan yang marah-marah sampai bentak itu memang bukan gurunya yang sensitif terus suka marah-marah, atau karena emang kebetulan aja dia lagi bad mood mungkin. Sepengetahuan saya, ibu itu memang juga yang termasuk guru yang killer lah di sekolah itu kan. Dia kayak dia kan ada buka les kan, jadi kalau misalnya anak murid yang les sama dia baik-baik aja, kayak baik sama anak murid itu. Tapi kalau misalnya enggak, dia bakal dia halang mulutnya gitu kan. Karena kejadian juga di kawan saya, dia nggak les sama ibu itu, dia les tempat lain, kayak selalu kayak bisa dibilang hampir kayak terbully gitu lah dibuatnya di kelas itu. Nah terus pun karena ibu itu kan ada juga, ibu itu kan punya anak, dia sekolah di situ juga, ada adik kelas saya. Nah anaknya itu juga kayak sering kali ngolok-ngolok saya gitu kan, kayak sampai itu kayak saya sampai kayak udahlah gitu, sampai stop kenapa nggak usah kayak gitu, kayak saya udah nggak saya pedulin gitu kan. Kayak dia suka kali betul-betul ngolok-ngolok gitu loh, ngejein apalah segala macam. Saya pun jadi bikin saya nggak percaya diri, nggak mau main ke anaknya sama aja gitu kan, suka kali menyudutkan orang, bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi saya kayak sampai bisa kayak mana ya, dibilang trauma sih bisa dibilang kayak gitu ya, nggak sama mamanya nggak sama anaknya gitu. Sampai ada anaknya saya udah SMA, anaknya masuk ke sekolah saya, kebetulan saya di situ anggota OSIS. Jadi kan saya kayak ada MPLS gitu kan, jadi ada kakak asuh, ada asuh. Jadi situ saya kena kan, saking karena saya dendamnya dulu, dia sering ngolok-ngolok sampai kayak betul-betul saya nggak percaya diri lah, macam kayak dibully lah sama dia. Tapi kayak orang mungkin pandangnya itu nggak bully ya karena dia adik-adik, tapi dia betul-betul tiap hari ngejein atau jumpa ngejein. Kayak saya pun kayak sakit hatinya, nggak sakit hati sih, nggak sama mamanya, nggak sama aku. Dan mamanya sekarang, ibu saya itu sekarang kena stroke. Silakan teman-teman menanyakan faktor terjadinya masalah yang dialami oleh teman. Apakah ada faktor lain yang membuat saudara Putri itu merasa trauma pada diri
kebetulan nggak ada ya, tapi kalau karena nggak percaya diri itu banyak faktornya, terutama karena anaknya. Terus ada juga kawan sekelas saya dulu, dia sering juga ngejek-ngejek sampai ke kami gitu kan. Tapi kan dulu abang saya ada juga di sekolah yang sama, jadi saya lari ke abang gitu lah kan, kayak IDJ ya. Jadi masih ada abang saya yang backup saya. Malah semenjak abang saya tamat, karena jarak kami kan jauh kan, 4 tahun. Nah, jadi saya tinggal di sekolah itu. Nah, tiap hari kayak diijein sampai nangis gitu loh. Kayak itu yang bikin saya nggak percaya diri sampai sekarang. Saya selalu nggak merasa nggak cukup sama diri saya kan. Kayak misalnya kayak merasa paling bodoh, kayak bodoh kalau sampai pernah diginiin orang gitu lah. Saya merasa kayak gimana ya, betul-betul nggak percaya diri dan nggak cukup lah. Selalu jadinya nyalahin diri sendiri gitu kan. Kayak bisa dibilang nggak pernah maafin diri sendiri loh. Bencinya itu jadinya jatuhnya ke diri sendiri, bukan karena kenapa pernah digituin orang. Nah, karena itulah saya, karena pernah diejein kayak gitu, apalagi pernah dimaluin sama guru, itu yang bikin saya malu. Karena kayak nggak percaya diri, nyalahin diri sendiri, kayak merasa nggak cukup, kalau merasa nggak cukup gitu terus-terusan. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Oke, apakah masih ada di rumah? Nah, tapi terus kan tadi udah ada rasa takut sama guru. Jadi semenjak itu apa saudari Putri itu merasa benci atau dendam pribadi sama guru itu pasti kan. Tapi kalau sama guru-guru yang lain mungkin yang nggak ada sama guru itu mungkin ada rasa itu juga. Kalau dendam sama guru lain nggak ada, tapi takut dipermaluin sama kejadian kayak waktu itu gitu. Jadi saya kayak menghindari lah, jadi kayak nggak mau yang dikenal guru, nggak mau terlalu ini sama guru. Tapi sampai SMA saya, karena ada guru yang saudara saya dan masih muda gitu kan, jadi saya di SMA lumayan dekat sama guru dan bisa dibilang mengurangi rasa takut saya lah sama guru, karena jadi akrab sama guru-guru, dikenal gitu. Masih ada? Saudari Yolanda? Jadi tadi kan saudari bilang bahwa sampai saat ini mungkin ada rasa percaya dirinya. Jadi contohnya kalau kita buat tugas, adalah kawan kita yang bilang, mananya kau Put? Tugas ini nggak kau kerjakan dengan baik. Jadi bagaimana perasaanmu? Apakah rasa tidak percaya diri itu makin besar, atau kau malah menanggapinya ya udah sih aja kayak gitu? Ya saya merasa makin nggak kayak nyalahin diri sendiri loh, kayak ikan bodoh kali, kayak gini aja salah gitu loh. Rupanya saya tuh sensitifnya tuh kayak kalau misalnya nggak mungkin juga kan kalau hidup kita nggak akan buat salah. Tapi saya tuh berusaha kayak jangan buat salah, jangan sampai dikritik orang, karena kayak kalau saya dikritik orang saya kayak merasa kayak kali kalau kayak sampai kayak gini aja salah, langsung kayak nggak percaya diri, nggak pede, nyalahin diri sendiri, berulang-ulang kayak gitu. Kalau dikritik orang saya buat kesalahan gitu, pasti langsung kayak ini orang sih kalau langsung kayak down, padahal cuma masalah sepele langsung down. Seharusnya kan kayak itu wajar gitu kan dilakukan, tapi saya langsung ngedown gitu, langsung nangis apa segala macam. Potong daun dulu tuh. Apakah teman-teman masih ada yang ditanyakan? Karena dari itu mungkin teman-teman bisa memberikan beberapa solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan Putri. Tapi sebelumnya, apakah saudari Putri sudah buat upaya atau solusi terhadap permasalahan yang terjadi? Saya buat solusi, paling saya kayak nggak mau peduli omongan orang, tapi kan tetap nggak berhasil sama saya, kayak tetap aja kepikiran, tetap aja down udah digituin orang. Apakah teman-teman ada yang berkali solusi atau upaya terhadap masalah tersebut? Solusi yang mungkin bisa, tapi belum tentu bisa dijalankan semua. Mungkin kan itu merasa trauma ya, kan sampai anak-anaknya juga ikutan, jadi ada rasa benci atau dendam sama dia. Mungkin sebaiknya itu coba untuk menghilangkan kalau kejadian itu baru terjadi, atau bahkan bisa mengikhlaskan kejadian itu, mungkin biar
kedepannya nggak harus merasa diri kita itu tertekan atau merasa jadi diri kita itu minder, karena apalagi itu menurutnya orang lain. Masih ada teman-teman? Bisa tidak ada? Mungkin solusi yang dapat saya berikan untuk masalah saudari yaitu dengan coba aja kalau kita ketemu guru ataupun dosen, coba lawan rasa takut untuk menghadapi guru tersebut. Coba aja lawan. Tapi pelan-pelan saja, yang pasti sering saudari lakukan supaya lama kelamaan saudari bisa menjadi terbiasa dan tidak lagi mengingat-ingat trauma. Dan solusi yang kedua untuk kepercayaan diri. Mungkin itu saudari kan tadi dengan masalah sekecil aja saudari bisa langsung down gitu kan. Jadi mungkin ada baiknya saudari dulu amat aja, tapi memang susah, tapi coba aja. Dan makin lama nanti makin terbiasa, dan makin lama nanti makin tahu bagaimana seharusnya saya mengerjakan ini, seperti itu, supaya rasa percaya diri yang timbul di diri saudara pun semakin kuat dan tidak semakin down. Terima kasih. Masih ada? Baiklah, untuk saudari Putri, silakan memberikan komitmen tentang solusi yang sudah diberikan dan kapan dilaksanakan. Baiklah, mulai hari ini saya akan berkomitmen untuk melupakan masalah yang terjadi di masa lalu, dan saya akan mencoba untuk memaafkan guru tersebut ataupun orang yang pernah menyakiti perasaan saya, agar saya tidak menyiksa diri saya lagi dan mulai untuk percaya diri dan bisa dibilang membangun kehidupan yang baru untuk melupakan masalah-masalah yang sudah ada. Untuk mencairkan suasana kita, bagaimana kalau kita melakukan suatu games, teman-teman? Lewat games itu, jika saya menempuh dengan angka ganjil, teman-teman, saya bisa mengatakan yang mengganjilkan saya kiri, saya bisa. Terus yang genap saya coba. Oke, jika saya ulangi kamu, saya bisa. Baiklah, di sini gamesnya yaitu jika saya menempuh dengan angka ganjil, teman-teman meletakkan tangan ke kiri di pipi kiri dengan mengatakan saya bisa. Saya bisa. Jika saya menempuh dengan angka genap, maka teman-teman mengangkat tangan ini mengenai telinga, mengatakan saya coba. Saya coba. Kita mulai ya teman-teman. Saya bisa. Saya coba. Saya coba. Saya bisa. Karena untuk perusahaan selanjutnya akan dibahas oleh PK ketiga oleh saudara Jessica. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Selanjutnya kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu permasalahan yang dialami oleh saudari tentang pernah merasa dikucilkan. Baiklah, saya memberi kesempatan kepada saudari Kurnia untuk menjelaskan atau membahas permasalahan yang dialami. Teman-teman, di sini permasalahan itu pernah saya alami waktu saya SMA. Tapi saya itu udah berteman dengan kawanku ini, itu kan mereka kan kembar kan, jadi nggak bisa dipisah gitu kan. Jadi aku itu satu kelas sama mereka waktu SMP. Jadi pas di situ aku belum tahu sifat asli mereka kayak mana gitu kan, kayak adem-adem aja gitu kan. Tapi terus diyakinnya itu pas SMA aku tahu. Itu pun aku tahu pas kawanku ngasih tahu gitu kan. Terus aku juga pas di situ aku pergi ngikutin lomba. Terus di situ pas aku pergi mereka ngatain aku yang enggak gitu kan. Terus kawanku juga masih taunya kayak mana ya, kayak masih tahu kayak gimana ekspresi yang ngasih tahu gitu kan. Jadi kayak dapet kali feelnya gitu kan. Terus di situ pas SMA
kelas itu pas kelas 2 SMA gitu kan, pas kelas 2 SMA di situ aku kan punya kawan nih kan selain mereka gitu. Jadi mereka itu merasa kalau kawan mereka kawanku selamanya gitu, jangan ada kawan-kawan yang lain gitu kan. Jadi aku kan kayak aku mikirnya kalau cuman kalian yang aku kawani, aku kayak mana ya, kayak pertemananku itu sempit, stuck di situ aja gitu kan. Jadi aku pengennya luas gitu pertemananku kan. Terus aku juga pengen tahu sifat-sifat yang lain juga. Gak mungkin kan selama beberapa tahun di sekolah itu aku cuman kawan sama mereka aja gitu kan. Jadi pas di situ pas mereka bilang gitu aku keluar kan dari pertemanan, kayak keluar dari zona nyaman kayak gitu kan. Terus pas aku kompak sama aku nemu circle baru lah aku bilang kak, di situ aku punya 3 teman lah kan. Jadi kami empat orang lah dalam satu itu kan. Terus pas bareng si yang kembar ini, aku itu dia juga punya teman gitu kan. Tapi teman si dia itu sama kayak mereka gitu kan. Jadi kayak masuk lah apa mereka gitu kan. Jadi pas aku masuk ke kawanku yang 4 ini, mereka selalu ngatain aku gitu kan. Kayak ngatainnya sebenarnya tuh waktu SMP gini loh gitu kan. Tapi yang buruk-buruknya gitu kan. Padahal sebenarnya aku gak pernah ngelakuin itu, tapi mereka bilang gitu kan. Jadi aku kan terkejut kan. Kapan aku yang pernah kayak gitu kan. Terus pas SMP kan ada cowok gitu kan. Terus cowok ini satu kampung sama mereka. Terus di situ yang cowok ini suka sama aku. Jadi aku tahu dari kawanku kalau ternyata yang kemarin ini salah satu dari kawan ini suka sama cowok ini. Suka sama cowok ini tapi nggak ngungkapin gitu loh, nggak dikasih tahu biar aku juga tahu gitu kan. Pas di situ memang aku suka sama cowok ini tapi nggak suka kali gitu kan. Terus waktu akhirnya tuh waktu kelas 2 akhir lah kelas 2 gitu kan. Terus di banyak itu si cowok ini kayak nembak aku gitu kan pas di hadapan mereka gitu kan. Terus sebelumnya itu waktu SMP mereka itu jodoh-jodohin aku gitu kan. Pas di situ aku nggak tahu kalau yang salah satu dari mereka ini suka sama si cowok ini. Terus pas SMP itu lah kelas 2 gitu kan. Pas Natal gitu kan kami Natal kan di acara Natal kan di sekolah dia kan. Pas di situ kan foto bareng gitu kan. Pas di situ lah kita kan. Terus marah-marah lah ini salah satu yang kembar ini. Terus dia bilangnya kau ini kayak mana ya bilangnya, semua kau ambil gitu kan, semua yang kau ambil. Jadi kan sebenarnya gak ada yang suka sama dia gitu kan, tapi dia mikirnya kalau orang lain itu suka sama dia. Terus aku ngambil semua yang ada sama mereka gitu kan. Jadi aku kayak kenal mereka gitu. Terus waktu kelas 3 di situ memang aku mereka sama mereka. Kayak memang udah kayak di luar batas lah. Pokoknya mereka bilangnya aku pernah ngambil uang mereka gitu kan. Tapi sebenarnya mereka yang sering minjam uangku gitu kan. Jadi kayak omongan-omongan mereka itu berbanding terbalik kan gitu kan. Jadi kan mereka kan punya kawan gitu kan. Terus kakaknya juga punya kawan gitu kan. Pas di situ memang dia punya kakak di situ juga di sekolah itu. Terus jadi kawan-kawanku yang empat itu jadi menjauh dariku karena itu tadi dia cerita-cerita gitu kan. Karena mereka pikirnya kamu itu buruk gitu kan, nggak memberikan kesan positif gitu kan. Terus di situ pernah aku nangis, tapi di situ aku nggak kasih tahu sama mamaku kan. Aku mikirnya biar kayaknya aku bisa menghadapi sendiri gitu kan. Terus di situ ada kawanku, tapi dia nggak satu sekolah sama aku, tapi aku yang sering curhat sama dia gitu. Terus dia bilang pas itu pernah lah dia datang ke rumah kan. Terus itu aku belum pulang sekolah kan. Terus dikasih tahu, mungkin dia ngasih tahu kan sama mama aku. Terus pas di situ aku langsung datang kan, tanya kau teman yang ini apa kau gitu kan. Dia pas di situ tahu aku langsung pergi ke rumah yang ini yang kembar ini kan. Terus habis itu kalau akunya hubungan pertemanan kami itu jadi jauh kali lah kan. Habis itu itu yang kembar itu kan jadi sering lagi di sekolah. Tapi umumnya parah kali cuma ngomong dari yang negatif tapi nggak pernah aku lakuin gitu kan. Mungkin terakhirnya pas waktu tamat itu guru kami itu pernah bilang tapi dia nggak tahu. Jadi pas itu aku
jadi dari sekolah itu aku jadi nggak terlalu apa kali lah untuk nyari teman gitu kan. Aku mikirnya pasti kalau aku teman sama ini, aku kan belum tahu semester ini pasti kalau aku teman sama ini, aku kayak waspada kali lah nyari pertemanan biar nggak kena lagi kayak masalah waktu SMA. Sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang faktor penyebabnya itu, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan apakah ada yang mau ditanyakan lagi kepada saudari. Tapi kan sempat dijauhin kan sama teman waktu kan sejauhnya karena difitnah gitu kan, yang enggak ada nggak pembelaan dari kau waktu pembelaan? Di situ memang aku ada karena tapi di situ mereka nggak percaya karena aku nggak punya bukti gitu kan. Jadi aku yang bela diriku sesuai dengan apa yang aku lakukan, tapi orang-orang lebih percaya sama mereka, jadi aku kayak kalah di situ. Jadi pas kena masalah itu semuanya menjauhi kurnia atau maksudnya adalah beberapa yang berpihak. Di situ posisi SMA itu ada beberapa yang berpihak tapi enggak apa kali percaya kali gitu loh. Mereka kayak aku bilang aku ini, mereka percaya, terus mereka yang kawanku yang kemarin ini mereka ke situ lagi kayak belum lagi masih belum lagi. Lagi dari teman-teman saya. Nah, selanjutnya itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan apa faktor penyebab dari permasalahan yang dihadapi saudara Kurnia. Penyebabnya itu kan gara-gara orang itu tidak mau berteman sama yang lain gitu kan. Jadi orang itu maunya kalau Kurnia itu berteman sama orang itu aja, nggak boleh berteman sama yang lain kan. Jadi kenapa orang itu mau berpikiran begitu, berpikiran kalau boleh berkawan dengan orang, apa karena ada sesuatu yang dirahasiakan atau gimana gitu. Nah di situ memang mereka bilang gitu kan, karena waktu itu aku bukannya bilang kayak pintar gitu kan, tapi memang waktu SMA dulu aku tuh jarang kali remedial gitu kan, jadi aku sering ngerjain remedial mereka. Cuma Jadi dengan empati. iya, terus kayak kalau orang kan nyuruhnya gitu kan ada bayaran kan, aku enggak, aku iya pas memang aku posisi itu belum paham sampai seperti mereka, aku langsung kayak ngasih bantuan, mereka belum nanya kan, katanya punya aku ada remedial ini kerjaan bantu kerjaan, pas di situ aku langsung nanya ke mereka jadi kayak minta kebantuin gitu kan. Dari situ mereka jadi melunjak gitu kan, jadi sering. Padahal sih kan aku kan bantuinnya kayak cuma kayak perhatian gitu kan, tapi karena perhatianku kayak gitu mereka jadi semakin melunjak gitu kan. Terus ada satu masalah yang itu kan mereka kembar kan, yang yang kakak pertama ini dia itu pernah kerasukan apa iya gitu kan, karena yang kakak yang pertama ini kan itu dia pendiam gitu kan. Terus yang kedua ini dia itu orangnya ceplos-ceplos kan, jadi ada di kampung kami itu kayak adatnya gitu kan, kalau yang pendiam itu sering dia apa karena kan pendiam gitu kan, jadi dia juga sering kalau masalahnya itu dipendam sendiri, nggak mau ngomong sama orang. Tapi yang di adat kami ini seharusnya yang diambil itu yang anak terakhir, tapi karena anak terakhir ini ngomongnya ceplos-ceplos itu kan, banyak omong gitu kan, jadi yang kakaknya ini yang diambil gitu kan. Tapi pas di situ dia kena, pas kami kerja kelompok kami 3 orang, itulah kami kan pas satu kelas, terus kakaknya ini kena pas apa kami kan ngerjain tugas kami kamar kan, jadi memang ada yang bikin satu barang sama mereka itu kayak kuda, tapi kudanya ini kayak kartun gitu kan, tapi ini memang udah berulang kali lah kan. Tapi memang kalau mereka yang bunyi gitu satu kampung mereka nggak tahu kalau itu ternyata ada di rumah mereka gitu kan. Jadi dirasuki lagi karena nggak pernah dibersihkan, jadi ini terus pas di situ cuma aku yang tahu, orang tuanya pun nggak tahu gitu. Terus karena takut kan, kayak kakak yang adikannya ini takutnya aku ngatain kalau ternyata si ini sering banget dia
kan. Jadi mereka bilang kayak gitu, bilang kalau aku harus dibahas sama mereka biar aku nggak ngasih tahu rahasia itu ke orang lain. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Kalau untuk kebunnya, juga Selanjutnya tuh sebelum kita saya tanyakan upaya yang dapat bantu permasalahan sekarang pada saudara, solusi apa yang sudah dilakukan sekarang? Solusi atau apa yang saya lakukan itu saya menjauh mereka ya kan. Tapi memang pas itu kayak aku kayak mana ya, udah temanan lama gitu kan, jadi aku jadi pengen kawan sama mereka, nggak mau jauh gitu kan ya kalau udah lama kawanan. Tapi itulah mereka kan kalau ke sekolah sering bonceng gitu kan, jadi kawan-kawanku yang lain langsung tahu kalau aku berantem sama mereka gitu kan. Terus aku nggak mau kan, karena kan udahlah kayaknya udah lebih 5 tahun kan kawanan gitu kan, masa terus aku pun kayak aku mikirnya nggak buruk tentang mereka, aku mikir yang positif dari mereka gitu. Jadi aku nggak bisa dari mereka. Nah, sekarang saya persilakan kepada teman-teman semua untuk memberikan solusi kepada saudari kami. Menurut saya solusinya mungkin yang bisa dilakukan itu kalau cut off kan termasuk yang agak betul-betul udah gak berteman lagi gitu kan. Sebaiknya kayak berteman tapi seadanya, jangan yang terlalu dekat, kayak nggak usah lagi ceritain tentang dirinya atau surat-surat sama orang itu, nggak usah lagi, tapi berteman aja lah yang teman biasa gitu, nggak usah yang terlalu dekat kali sahabatan gitu, nggak usah, karena ada tahu sifat mereka kayak gitu kan. Jadi ada temenan apa adanya aja, sekedar hanya temenan aja. Nah, apakah ada yang memberikan solusi lagi? Silakan. Solusi yang dapat saya berikan kepada saudari, yaitu tadi saudari bilang kalau saudari sudah berteman lebih dari kurang lebih dari 5 tahun. Jadi sedikit banyaknya saudari seharusnya sudah tahu bagaimana sifat teman saudari. Jadi mungkin solusi yang dapat saya berikan, jika saudari berteman, solusi coba perhatikan bagaimana sifat teman saudari tersebut untuk mencegah yang namanya tadi seperti tadi saudari dikata-kata di belakang seperti itu kan, karena mereka cemburu sama saudari mungkin. Jadi saudari coba perhatikan bagaimana sifat-sifat teman yang mau saudari ajak berkawan seperti itu. Apakah masih ada? Nah, selanjutnya kan teman-teman dari kegiatan ini sudah dijelaskan dan memberikan masukan. Nah, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk memberikan kapan dan apa komitmennya selanjutnya. Baiklah, hari ini saya akan komitmen untuk mengetahui terlebih dahulu sifat teman saya yang akan saya kawani gitu kan. Terus saya akan menghindar dari teman yang memang ya toksik begitu lah, yang seperti yang dikatakan oleh Putri tadi. Nah, pembahasan kita pada pertemuan ini telah berakhir. Nah, sebelum itu kita akan memainkan sebuah game untuk mencairkan suasana, yaitu gamenya itu adalah kelipatan 3. Itu saya akan menunjuk salah satu dari teman-teman untuk memulai hitungan, yaitu misalnya dari saudari Yolanda satu ke kiri gitu kan, 2, 3, yang ketiga itu jangan disebut angka kelipatan 3, diganti dengan kata saya bisa. Oke? Dimulai dari 1, 2. saya bisa. 2, Gak kayak ini tuh, ulang ya. Iya, Ada asal-asal. Iya, Jangan ngomong lagi ya. Nggak dimulai jangan kayak gini. Nah, dia bilang 1, terus 2. Tunjuk dulu tuh. ya. Untuk mencairkan suasana, kita akan memainkan salah satu game, yaitu game kelipatan 3. Di sini saya akan menunjuk teman menyebutkan angkanya, dan pada kelipatan 3 akan diubah dengan kata saya bisa. Nah, dimulai dari sekarang. 1, 2. Saya bisa. 1.
Oke, kita ulang. 1, 2, 3. 1, 2, saya bisa. 4. Putih. 5. Saya bisa. Oke, baiklah. Pembahasan kita pada permasalahan yang ketiga ini telah berakhir. Maka pada permasalahan yang keempat saya akan menyerahkan kepada PK yang keempat, yaitu kepada saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Apa teman-teman sehat? Sehat. Nah, di sini kita akan melanjutkan KKP kita yang permasalahan yang keempat yang akan dibahas oleh saudaranya. Silakan. Jadi permasalahannya tuh tentang sulit mengontrol emosi kalau aku di rumah. Jadi mulainya tuh waktu aku SMP. Ya waktu SMP kan masa-masa puber ya. Jadi tiap di rumah tuh nggak tahu kenapa ditanya pertanyaan yang biasa aja, yang sepele gitu, aku bisa jawabnya dengan nada yang tinggi, terus kayak bentak gitu. Mau yang nanya orang tua ataupun adik aku, itu aku jawabnya bakal sama kayak gitu. Tapi di luar tuh enggak, biasa aja sama temennya, kayak normal aja. Anehnya tuh cuman di rumah aja yang kayak gitu. Bahkan sempet dimarahin juga sama orang tua kan, karena kenapa ngomongnya kasar gitu kan, nadanya bentak-bentak. Bahkan sempet marahan gitu sama mama sendiri gitu kan, karena kalau ditanya jawabnya bentak. Terus misalnya barang aku dipakai tanpa izin juga pasti bakal marah-marah gitu. Bahkan sampai sekarang orang di rumah itu kalau mau pakai barang aku tuh emang harus bener-bener izin sama aku, karena takut aku marah-marah gitu. Karena emang bawaan dari SMP marah-marah, dikiranya sampai sekarang tuh bakal marah-marah. Padahal sekarang tuh ya udah nggak se-emosian itu, lebih baik gitu. Terus kan aku baca-baca penyebab marah-marahnya itu kayaknya mungkin ya karena aku capek menghadapi orang-orang di luar. Jadi di rumah aku tuh mau istirahat, dan aku bener-bener mengistirahatkan diri di rumah. Jadi kalau ada orang yang ganggu, aku bakal marah gitu, meluapkan emosi di rumah gitu. Karena kalau di luar kan kita bakal nahan, kalau ada orang yang ngeselin pun kita bakal nahan. Jadi pecahnya tuh waktu di rumah gitu. Jadi orang-orang yang gak bersalah gitu malah kena imbasnya. Itu aja. Silakan teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan, sebelum kita membahas faktor penyebab pada saudara Yesi. Tadi dari kebiasaan dari SMP tentang emosi yang meledak-meledak. Di situ setelah kejadian itu berarti bahwa menyesal gitu kan, karena kalau melakukan itu bahkan sampai orang tua yaitu yang anaknya itu merasa bahwa kurang baik gitu kepribadiannya, seberapa menyesal gitu dalam hal itu. Kalau ditanya seberapa menyesal, ya sangat-sangat menyesal gitu. Karena efeknya itu jangka panjang gitu loh. Jadi mau adik, mama atau bapak pun kalau di rumah kalau ngomong sama aku tuh jadi hati-hati sampai sekarang, karena takut aku marah-marah gak jelas gitu. Itu maksudnya kayak masih sensi itu masih sampai sekarang atau udah enggak lagi? Sekarang sih sebenarnya masih, cuman ya lebih kurang itu, lebih bisa terkontrol daripada yang waktu SMP. Baik, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa menanyakan faktor penyebab apa yang membuat happy seperti itu.
Dari Sika, Menurut aku nanya faktor penyebab dari emosi meledak-meledak itu, apakah itu karena kurang didengar gitu di keluarga, jadi ketika orang lain berbicara pun jadi kayak merasa kurang dihargai, jadi itu imbasnya. Mungkin bisa dibilang iya, karena kan bapak aku kan pribadinya lumayan keras gitu kan, nggak bisa dibantah. Jadi dari kecil aku selalu disuruh buat nurut dan nurut gitu. Mau sekolah kesini harus nurut, kalau misalnya ditentuin gitu harus nurut. Jadi mungkin itulah yang bikin aku jadi nggak bisa ngontrol emosi aku, karena dari kecil emang disuruh ikut aja gitu, nggak bisa mengungkapkan perasaan. Saya pernah baca gitu kan, kenapa karena kita sama teman-teman di luar itu biasa aja, tapi kita sama orang di rumah kasar, maksudnya kayak suka kita kan. Aku pernah baca kak, ternyata itu karena kayak kita kalau orang luar, seperti teman kita itu kan kita bisa kalau misalnya kita ngelakuin misalnya orang itu begitu. Nah kalau orang tua kita ini kan nggak bakal ninggalin kita, jadi karena itu yang jadi kayak semena-mena, karena kita tahu orang itu nggak bakal ninggalin kita, jadi kita suka sama orang tua kita sendiri gitu. Apa lagi? Baik, selanjutnya itu solusi apa yang harus diterapkan oleh student sudah memiliki solusi untuk menghadapi masalah tersebut? Kalau aku sih, solusi dari yang aku lakuin selama ini tuh lebih mengontrol emosi gitu. Terus kalau misalnya emang lagi bad mood gitu, terus ada orang di rumah yang ngajak ngomong, aku lebih milih diem dulu, baru nanti kalau udah tenang, cuman butuh beberapa detik aja biar tenang gitu, baru nanti jawab gitu. Kalau saran dari saya, sebaiknya hati kayak berpikir itu loh, kayak orang tua kita kan udah capek cari nafkah untuk kita, dan kita tahu orang tua kita itu nggak selamanya hidup, dan kita nggak tahu umur orang tua kita itu sampai kapan. Jadi kita bakal lebih banyak menghargai kedua orang tua kita dan menghargai waktu sama mereka. Jadi kayak selagi mereka masih ada, lakukanlah dengan baik. Kalau dari solusinya itu mungkin ini kan tadi penyebabnya itu kurang diberikan kebebasan untuk diberikan kebebasan dan lebih sering diaturkan. Nah, sebabnya itu kita berani untuk mengungkapkan kepada orang tua kita bahwa kita maunya ini, kita kasih tahu. Orang tua juga pasti mendengarkan kita kalau kita ngasih tahu, "Mak, aku pengennya ini." Terus kita jelaskan kenapa kau pengen itu dan seberapa besar nanti dampaknya. Pasti kalau kita ceritakan, "Mak, aku maunya sekolah di sini." Kenapa? Karena sekolah di sini itu lebih baik, lebih bagus, bukunya baru prestasinya bagus banget. Jadi itu kalau masalah biaya beda tipisnya. Nanti aku hemat-hemat gitu. Mungkin orang tua kan terbuka kan. Oh iya, kata anakku bagus juga ya kalau kayak gitu. Usahakan pun kan orang tua bakalan terima kalau kita berani berbicara dengan baik dan memberikan solusinya gitu. Karena orang tua mungkin merasa bahwa di mana aja pun sekolah remajanya, penting sekolah. Tapi kan nggak tahu bahwa hal itu mungkin beda sama pola pikir kita. Jadi sebenarnya misalnya sama saudara-saudara juga, karena kita kan tahu mungkin anak berapa pertama, apalagi anak pertama kan adik-adiknya masih kecil, terus kan mereka belum mengalami fase yang kau alami. Bahkan tadi di masa apa tadi puber kan, orang itu kan belum puber, belum mengalami yang kau rasakan. Pertemanan orang itu masih di luar main-main, belum ada permasalahan masalah keluarga, mungkin main-main lah. Mereka belum mendapatkan masalah yang kau hadapi. Jadi orang itu nggak ngerti kok marah apa ini, aneh kali gitu loh, kayak yang gila ya bahkan gitu kan, kayak orang itu jadi menganggap kamu monster karena orang itu nggak tahu. Jadi sebaiknya kau kan misalnya, "Kak, gini kau lagi apa ini, ada masalah kan, tunggu ya dek," gitu. Jangan masukin apa sih, ganggu aja kau, nggak tahu apa
nggak gitu caranya. Tunggu dulu deh, nanti ya kakak mau istirahat dulu bentar, nanti kakak main sama dulu gitu. Karena aku itu mungkin menganggap bahwa mereka itu sama kita, mereka merasa bahwa apa masalahnya, cuma hidupnya. Nah kan dari itu ya gitu, sebenarnya itu sih lebih kayak mengontrol dan memahami orang lain. Apa ada yang ingin ditambahi? Ya, Saya ya itu solusi yang bisa dilakukan untuk masalah tadi itu sama kayak yang dimaksudkan Jessica. Tapi menurutku ada juga sebetulnya kalau pulang dari kan dari luar kan, itu kayak meluapkan di rumah gitu kan. Jadi mungkin kalau selesai dari luar gitu kan, kayak ngasih waktu untuk sendiri dulu, kayak sampai rumah di kamar aja dulu gitu kan, kayak udah tenang gitu kan, bisa keluar terus kayak itu tadi nafas gitu kan, kayak gitu pelan-pelan, terus bisa juga ibadah gitu kan. Karena sama yang kayak gitu ya, sama orang itu pasti akan ada saatnya dimana dia bakal meledak gitu kan, dengan apa yang udah happy lakuin sama mereka gitu. Mungkin itu sudah cukup. Baik, di selanjutnya itu apakah komitmen dan kapan akan diterapkan yang dibilang oleh teman-teman sekalian? Jadi mulai hari ini saya akan lebih menghargai orang tua ya, karena kita kan nggak tahu kapan bisa sama orang tua, jadi lebih sabar kalau misalnya menghadapi orang tua dan tidak meluapkan emosi yang gak sepatutnya untuk diluapkan gitu. Terus juga lebih sabar gitu ya, kalau terus lebih terbuka kalau misalnya ingin sesuatu dan harus bilang ke orang tua, harus dijelaskan alasannya kenapa, biar orang tua jadi mengerti dan memberikan kita izin gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Terus juga kalau misalnya dari luar gitu terus dalam keadaan emosi, lebih baik kita mengurung diri di kamar mungkin dan menenangkan diri, atau melakukan olah nafas ya supaya bisa lebih tenang. Nah, selanjutnya itu untuk mengakrabkan kakak kita akan bermain game yang berjudul itu Saya Ingat. Contohnya itu kayak saya membilang saya membeli, baru orang yang sebelah saya itu melanjutkan yang saya bilang tapi ditambahi, kayak saya membeli buku baru sampai seterusnya sampai ujung sini gitu. Nah, saya mulai, saya akan berubah dan berani berkata tidak. Saya akan berubah dan berani berkata tidak kepada orang lain. Saya akan berubah dan berani berkata tidak kepada orang lain yang tidak saya suka. Saya akan berubah dan berani berkata tidak kepada orang lain yang tidak saya suka, dan juga merubah diri ke arah yang lebih baik. Selanjutnya itu saya serahkan kepada PK selanjutnya. Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Di sini saya akan melanjutkan topik permasalahan selanjutnya. Permasalahan dari saudari Aula, trauma pada jembatan kereta api. Kepada saudari Aula menceritakan bagaimana trauma yang saudari alami. Jadi kan bisa dibilang kakaknya ayah aku tuh sakit. Sakitnya tuh kayak udah dibilang termasuk parah. Jadi kayak udah disuruh kayak dari dokter, baru dari jadi kayak disuruh nyari ayam cemani tuh, ayam apa yang obat itu? Ayam cemani kan. Jadi
rumahnya itu kayak di lewat pinggir gitu. Jadi itulah akhirnya kami pertama naik kereta kayak aku kan ada berarti gitu kayak cuma step gini kan naik kereta apinya kayaknya nggak bisa. Jadi itulah mau jalan kaki kan baru sedikit nggak nyampe sih pertengahan jalan tiba-tiba kaki itu masuk ke dalam lubang yang apa gitu kan ada macam stasiun kereta api itu masuk dalam lubang itu. Jadi itulah hampir jatuh aku kan. Baru untung aja aku cepat cepat nangkap ya. Jadi tahan lagi itu SD kan. Baru itulah rupanya balik kami kan takut kayak aku kalau dilanjutkan tambah kenapa-napa gitu kan. Baliklah kami nyari jalan lain. Itulah kami nyari jalan lain ada setengah jam itulah jadi ada jalan gitu kan. Baru jumpa lah, baru kan balik ke rumah sakit kan. Baru di sana aku tuh udah diem aja kayak udah nggak bisa berkata-kata karena kayak kok bisa aku jatuh tadi gitu, kok apa ini kayak gitu kan. Baru ditanyain nggak mau menjawab, jadi sampai sekarang tuh kayak trauma gitu kan. Kalau berapa hari bisa dibilang aku tuh kayak dari beli ayam itu kan. Jadi kayak bukan malah membaik, kayak malah memburuk kayak gitu kan. Baru dibawa aja lah pulang karena kan udah medis sudah dibilang nggak sanggup lagi gitu. Jadi dibawa pulang, jadi pulang itu cuma diinfus gitu aja kan. Baru berapa lama udah biasa aja gitu, sampai badannya tuh kayak beda dulu kayak kita yang diberisi kan. Sampai berapa hari itu kayak kurus lagi tuh, kurus sekali sampai tinggal tulang nggak bisa ngapa-ngapain. Baru udah diinfus di situ kan, di rumah aja berapa hari tinggal aku sekolah Arab kan boy, sekolah sore. Jadi itulah sekolah sore. Rupanya pas kami jalan itu kayak rumahku dulu baru kayak rumah waktu gitu kan. Jadi rumahku itu ada rumah orang. Di rumah orang itu kayak ada dia jaga ayunan gitu, kayak jaga anak orang. Jadi aku kayak dijeriti gitu, Aul tengok sana dulu, wah tanya udah kenapa-napa dia, kata orang kayak gitu kan. Baru lari lah aku kan boy, lari aku kan, rupanya juga nggak ada, Udah meninggal. iya, selamat kali aku anjir. Baru abis itu baru abis itu kan kan nangis aku ke situ kan, nangis aku paling deket sama Wak itu karena dari kecil kayak dijaga sama dia, makanya aku kayak berusaha kali nyari obat dia sampai kayak gitu kan. Baru itulah udah nggak lagi dia kan. Baru mulai nangis sama kan. Baru rumah aku udah dari itu kan rumah kayak gitu kan. Baru suruh aku kan, jadi kan itu kan masih SD, jadi kayak jadi kok bisa dibilang ngaji kan sekarang meninggal kan biasanya ngaji kan. Jadi kayak disuruh aku ngaji kan, pengen kali aku ngaji kan, kalau nggak bisa lah itu apa namanya, belum bisa lah kan, belum masih nanti baca salah-salah berdosa gitu kan. Jadi nggak bisa lah, itulah kayak gitu. Baru kayak gitu lah, baru itulah dikuburkan, baru udah Baik, kepada teman-teman ada yang ingin tanyakan kepada Aulia ceritanya pada ayat. Tadi kan katanya trauma terhadap jembatan kereta api. Mungkin dari situ mungkin ketakutannya bukan dari situ Pak. Karena yang paling besar itu bukan gara-gara yang jatuh kayak sampai mau meninggal perasaan, bukan, kayak kalau itu yang paling berat. Yang paling berat itu karena kau kehilangan orang yang kau sayangi, itu sih yang kau nggak terima. Terus yang jembatan itu kayak awal trauma ya itu kayak cerita-cerita yang terutamanya sih menurutku kau kehilangan orang tersayang untuk yang dibilang awal trauma itu kan. Jadi untuk sekarang kalau nengok nengok kayak pinggir jembatan gitu kan, aku apa kayak langsung mikir merinding kah atau nangis atau kayak dia senang ya bisa dibilang itu kayak ketakutan. Jadi kayak keinget-inget kayak masalah aku dari sini berusaha mencari obat tua aku gitu ya kan. Kalau tiba-tiba aku sudah seberusaha itu rupanya nggak tertolong gitu kan. Jadi kayak
jadi kayak takut lah. Apakah ada lagi yang ingin ditanya? Baik, selanjutnya teman-teman dipersilakan untuk bertanya kira-kira apa faktor penyebab dari trauma yang dialami oleh pada saudara. Nah, di sini saya mau bertanya, kan tadi saudara bilang bahwa yang menjadi trauma tadi itu jembatan apa itu rata-rata apa tadi? Apakah ada faktor lain yang menjadi pemicu saudara menjadi trauma atau takut kepada jembatan itu? Seperti yang saya sebutkan tadi, kayak ada dan pemicu lain itu seperti kehilangan. Jadi kayak dia lebih bertambah traumanya, jadi kayak lebih ketakutan kalau jumpa kayak gitu. Tapi nggak mungkin kita hindari karena kan di setiap jalan ada rel kereta api, jadi kayak berusaha di itu kan sih. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, selanjutnya kepada kira-kira solusi apa yang sudah saudara lakukan untuk mengurangi trauma pada jembatan kereta api? Solusinya itu lebih kayak itu udah berlalu, lupakan kayak. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu bisa dilupakan. Tapi karena nggak mungkin kita hindari aja kalau melewati kayak gitu kan. Jadi lebih kayak lebih berlapang dada aja sih. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan solusi untuk saudara kita? Mungkin saran dari saya kayak harus ikhlas, karena kan faktornya itu karena ada kehilangan itu makanya jadi takut. Mungkin karena mikir penyebabnya karena kereta api itu telat ngasih obat atau apa, jadi kayak ikhlas aja karena memang udah takdirnya juga, karena memang udah ajalnya. Jadi bisa dibilang kayak maafin diri sendiri untuk biar nggak trauma juga lihat ada kereta api, karena itu namanya musibah. Baik, kepada Nah, dari aku solusinya itu kalau lihat kereta api kan masih ada trauma tentang jembatan itu. Anggap aja bahwa hal itu nggak apa-apa gitu, apa misalnya nggak lompat, nggak apa-apa karena pelan aja kayak terimalah karena hal itu karena udah berlalu, karena apapun yang terjadi ya kita harus terima keadaan. kepada teman-teman yang lain, baik, kepada saudara, apa yang bisa dilakukan selanjutnya dan kapan akan memulai komitmen tersebut? Mulai hari ini saya akan lebih kayak lebih mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, karena itu kayak udah takdir, nggak mungkin dirubah. Lalu itu musibah, nggak bisa kita hindari. Baik, untuk mencairkan suasana, kita akan bermain game. Nama gamenya itu gajah semut. Nah, jika saya bilang gajah, teman-teman silakan untuk membentuk lingkaran kecil. Nah, kalau saya bilang semut, teman-teman dipersilakan untuk membuat lingkaran besar. Oke, seperti itu ya. Kita mulai. Gajah. Semut. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Tepuk tangan. Baiklah, untuk membahas permasalahan selanjutnya saya serahkan kepada PK ke-6. Pada Selamat siang teman-teman. Siang. Apakah masih semangat? Masih siap? Siap. Oke, di sini saya akan membahas masalah dari saudari tentang bakat atau mudah terbawa suasana. Kepada saudari, silahkan untuk menceritakan masalahnya. Nah,
aku tidak masalah dengan dia. Aku itu orangnya mudah terbawa perasaan, nggak suka dicuekin karena aku punya pola pikir bahwa apa yang ku lakukan ke orang lain akan terbalaskan sama aku. Aku orangnya terlalu berharap tinggi karena aku pengen dihargai. Karena aku kayak gitu karena dulu aku waktu awal-awal kita mau PKKMB itu kan mau ngambil topi kan ada kemarin. Nah di situ aku nggak punya teman yang dari sekolah, nggak ada, cuma kenalan dari WA. Nah dari situ aku chat, nah, kau kapan ngambil topi kan ada kemarin. Besok ayo lah, sama janjian lah kan sama. Terus aku udah berangkat gitu katanya kan. Ya aku pun mau nunggu. Masalahnya di sini kemarin kan aku udah nyampe jam 9. Terus tunggu ya, sabar, aku masih di jalan, oke lah, nggak apa-apa gitu. Baru lama aku nunggu. Bayangkan aku nunggu itu 1 jam. Kayak orang tolol aku nunggu karena nggak ada teman mau kucak hati, nggak ada. Lebih baik lo gue tunggu, yang penting ada nanti itu kan, tunggu datang lagi ya. Terus datangnya itu kayak apa ya, kan nggak pernah jumpa kan, aku yang excited sendiri. Terus jumpa aku sama dia udah 1 jam kan, dia nggak minta maaf. Bayangkan aku udah nyampe jam 10, dia baru jam 11. Kayak aku udah nyampe loh, ya maaf ya aku telat, nggak ada kayak gitu. Terus yang paling sakitnya itu kan jalan kami mau antri ngambil topi itu. Di situ aku udah sama dia. Di situ dia meninggali aku. Padahal aku udah nunggu dia 1 jam, tapi dia kayak menghindar dari aku. Kan kayak kurang enak. Nah selanjutnya itu ada temanku, dia itu ulang tahun. Kan biasa gitu janjian karena buat surprise sama dia kan ulang tahun. Terus baru janjian lah kami, dia nggak tahu kan. Terus kayak pura-pura nggak terlalu ditemani lah dia. Nah kami janjian ke kos kawanku, dia terakhir datang. Nah dari kos kawanku aku udah 3 orang kami di kos, kami kan ada 5. Dari 3 orang kami di kos ini nunggu dia sama kawan yang satu lagi. Yang itu berdua mau udah disengaja kawan ini ngajak dia terakhir kan, mau beli sesuatu, beli makanan gitu kan. Nah kami belum nyembunyiin kuenya, mau nyembunyiin masih gitu kan. Terus di bawah kawan ini tunggu dulu, belum siap, udah gitu kan dicek jangan dulu. Terus yang ulang tahun ini ngotot pengen naik kan. Ayolah apanya, kita ngapain di sini, kayak orang bodoh, naik lagi tuh lah katanya kan. Baru sampai udah di atas kan, udah datang, sini kan, gitu kan. Tapi aku nutup pintu biar nggak masuk dulu kan. Aku tutup pintu ini, terus tunggu si ini nggak boleh aja dulu kan, dia gitu biar apa kan. Terus dia ngototnya orang apa sih, nggak jelas sekali, kayak dia udah bad mood. Gak jelas sekali orang minggu yang entah apa pun kalian katanya gitu kan. Terus marah dia di situ. Terus nggak jelas kalian taik kau katanya gitu sama aku. Terus aku kan kok gitu kali orang berbuat baik untuk dia, kok gitu perasaan aku kan. Kayak masa langsung kayak gitu taik kau gitu katanya. Aku kayak langsung kalau kayak merinding, kayak takut kan, karena aku dibilang kayak gitu kayak katanya. Nah di situ aku merasa kalau aku nggak dihargai. Aku balas memang, kau tahu bilang kan, terus di situ nggak menghargai. Aku bilang kan ditinggalkan dia. Tapi di situ aku udah jantungan karena kalau nggak aku pergi aku bakal nangis di situ. Nah dia aku kan dikira kawanku aku keluar, cuman kayak entah ngapain di luar kan. Ternyata aku udah pulang aku kan ke rumah. Pulang aku, orang itu nggak nyari, itu paling sakitnya. Bayangkan kita pergi kan, nggak disari, kok di mana kau, apa, cuman 2 orang lah nyari kan, nelpon, kemana kau, kan, pulang kalian lah, aku udah nggak suka, udah sakit hati, aku bilang kan, kayak mana itu, ya udah lah nanti ya, katanya kan, baru sampai lah di rumah
kamar kan. Di situ aku karena nggak dihargai ini, di situ aku nangis karena kayak sia-sia perjuangan yang kayak oh nggak sepercaya itu dia sama aku gitu loh, kayak nggak dihargai lah. Kepada teman-teman, silahkan yang ingin ditanyakan sebelum kita bahas ke faktor penyebab. Kepada saudari. Itu dari teman dekat. Jadi untuk sampai saat ini saya masih teman. Iya, karena aku orangnya nggak dendam yang lama. Aku cuma sakit hati 2-3 hari. Karena aku orangnya cuma ingat bentar, kayak sakitnya itu bentar kalau di aku. Karena nggak berdendam kan, tapi ingat sini ingat, tapi nggak yang kayak aku akan ngejauhi dia, aku akan kayak nggak temenan lagi sampai kapan pun, nggak gitu. Ada lagi kepada saudari. Kan tadi jawabnya masih berteman. Itu pilihan masih sama apa kayak udah beda gitu, kayak rasanya gitu. Kalau yang kayak gitu memang ada kayak kita enggak lah, misalnya udah dulunya akrab ini kan, akrab terus ada satu masalah kayak gitu udah kita maafkan memang kan. Tapi kalau temenan nggak kayak langsung kayak bercanda nggak kayak dulu lagi, kayak ada batasan kayak nanti harapanku putus lagi gitu loh, kayak aku akan kecewa lagi, udah kayak ada batasan, tapi tetap biasa aja, tapi ada batasan. Apakah ada lagi? Dan jika tidak ada, silakan teman-teman bertanya apa yang menjadi faktor penyebab. Mungkin bertanya saudara. Kira-kira faktor penyebab saudari mudah terbawa perasaan itu kira-kira apakah emang dari kecil kayak gitu karena perlakuan dari keluarga atau ada hal lain? Kalau aku itu gampang baper gitu kan, dan gampang merasa kalau nggak dihargai itu karena di rumahku aku kan besar sama ibuku, nggak sama bapakku kan. Nah di situ kan aku merasa kalau aku itu kayak anak tunggal, apa-apa diain kan gitu kan. Misalnya nggak ada pun uang maupungku dari rumahku lah, dari bapakku lah yang ngasih gitu loh, kayak apa-apa dikasih gitu, kayak nggak pernah dikecewakan gitu. Terus kayak aku sama opungku yang perempuan itu saling curhat, apapun masalahku aku cerita. Masalahnya bahkan kayak ada tugas ini aku selalu cerita, selalu terbuka. Terus kayak orang opungku juga itu mendengarkan, nggak pernah kayak apa sih ceritamu nggak jelas, selalu didengarkan. Jadi kayak tahu kayak gini di sekolah, tahu tadi aku mau berantem tapi nggak jadi itu, oh iya kok nggak kayak gini gitu loh, kayak direspon. Terus misalnya aku nggak cerita kan, kayak diam kau, apa nggak cerita kau, nggak ada masalah memang gini, oh iya gini. Jadi kalau di rumah itu aku selalu didengarkan, dihargai. Lalu jadi ada pendukung kan, kayak semua masalahku pasti ku ceritakan. Jadi aku orangnya itu ada masalahku nggak bisa aku pendam, nggak usah aku kasih tahu gitu kan, nggak perlu nanti dimarahin gitu kan. Tapi lama-lama refleks aku ngasih tahu tadi kemarin udah seminggu ini ku tantapan kan misalnya gitu, tapi nggak bisa karena udah kebiasaan. Kalau misalnya pulang sekolah cepat kan mau rapat guru gitu kan, nah di situ kan mau cepat pulang, terus kami janjian ayo jalan-jalan ke Danau Toba gitu kan, naik kereta gitu kan, tarif 30 gitu kan. Itu kan gak izin karena itu gak punya HP, jadi posting pun di Instagram gak apa-apa kan. Terus nanti kena marah gitu pikirkan. Baru lama-lama refleks aku ngasih tahu, kemarin cepat kami pulang pergi ke sini. Kenapa kalian pergi? Kok gini gitu kan. Tahu kalian. Jadi kalau kenapa sekali lagi izin gitu katanya kan. Tapi aku gak pernah izin. Selalu cabut gitu. Jadi mungkin yang jadi faktor penyebab aku gampang
Baper itu mungkin karena di rumah itu selalu didengar. Jadi ketika orang lain nggak dengarkan aku langsung kayak merasa tidak dihargai. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Jadi saya persilakan kepada teman-teman, jika ingin ada yang memberi solusi boleh diungkapkan. Tetapi saya ingin bertanya kepada saudari Jessica, sudah memberikan solusinya atau sudah mempunyai solusinya? Nah, dari situ aku kan aku nggak mau lagi yang kayak terlalu excited, kayak ada batasan sama orang baru pun gitu, kayak temenan ya temenan, seru-seruan ya seru-seruan. Kalau masalah kayak curhat enggak, lebih baik aku cerita ke orang tua aku jadi masalah apa karena kita nggak tahu kan, kayak nanti kayak kata masalah tadi teman kita kan ada yang kayak sampai teman kita yang nggak suka lagi sama kita jadi nyeritain masalah kita yang rahasia kita di dia. Aku takut kayak gitu. Terus aku juga membatasi masalah pertemanan itu biar nggak nantinya aku kecewa seperti itu. Oke, kepada saudara. Saran dari saya kayak jangan pernah berharap semua orang nanti berekspektasi apa-apa, karena kan kita nggak bisa nyalain orang lain juga, karena orang lain kan energi setiap orang kan beda-beda. Mungkin pas lagi si kayak sedikit orang itu energinya lagi habis, nanti jadinya kecewa sendiri. Jadi kayak kurangi, nggak usah terlalu berharap apa-apa sama orang, beda aja gitu, nggak usah dipahami lah. Kita juga harus mengerti orang keadaan orang lain. Ada lagi? Oke, kepada saudara. Itu solusinya lebih belajar untuk nggak terlalu excited sama orang kan, terus kayak nggak mikirin orang lagi gitu. Terus namanya juga manusia ya kan, dia juga pengen hidup kayak yang kau bilang tadi, mungkin yang seperti yang bilang Putri tadi, yang hidupnya memang berbeda-beda, tapi yang penting kayak udah kayak orang aja, kalau dia emang kayak gitu orangnya ya udah nggak terlalu direspon lagi. Oke, apakah masih ada lagi? Oke, jika tidak ada, karena setiap masalah sudah kita bahas, tapi sebelum itu untuk mengakrabkan atau mencairkan suasana. Oh iya, apa komitmen saudari Jessica setelah mendapatkan solusi dari teman-teman dan solusi yang dari saudari juga? Nah, mulai dari hari ini aku berkomitmen supaya kalau teman itu ada batasannya. Terus kita kalau temenan itu pahami mungkin kepribadian seperti yang kita ketahui bahwa kepribadian orang-orang itu kan beda-beda. Ada yang kayak aku misalnya terlalu gampang sensitif, ada orang yang bodo amat, yang kayak gak peduli kita, yang kayak mana perasaan kita. Nah dari itu kita harus banyak-banyak untuk belajar dan lebih dewasa lagi. Mulai kapan dilakukannya? Mulai hari ini. Jadi karena masalah yang kita bahas tadi sudah selesai dibahas, untuk mengakrabkan atau mencairkan suasana, saya membuat sebuah games yaitu bos berkata. Yang dimana jika saya bilang contohnya bos berkata pegang hidung, tapi harus ada kata bos berkata. Kalau tidak ada kata bos berkata, maka iya jangan lakukan apapun. Kita duduk saja. Bos berkata pegang mata, pegang hidung. Bos berkata pegang mulut, pegang kuping. Bos berkata tepuk tangan. Oke teman-teman, waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah semangat mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Teman-teman, apa saja kemajuan yang kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Pada Mungkin kemajuan yang saya dapatkan dari konseling kelompok kita ini banyak ya. Mungkin karena teman-teman punya masalah gitu kan. Jadi kalau kita dapatin masalah itu ke diri kita, jadi kita tahu
kami pernah kayak gini, ini langsung jadi langsung tahu. Daripada teman-teman yang lain, ada saudari Siti perlu dulu. Dari permasalahan kita sejauh ini, mulai dari topik pertama sampai dari permasalahan pertama sampai permasalahan kedua itu, mungkin kita lebih banyak lagi belajar dan lebih banyak lagi bersabar dan lebih memahami orang lain, terutama diri kita, karena kita tahu bahwa setiap orang-orang, setiap pribadi orang lain pasti memiliki masalah-masalah yang mereka miliki yang belum tentu kita pahami. Nah, kita juga sebaliknya, jadi kita lebih baik misalnya orang lain berbuat salah, kita pahami dulu ya, mungkin dia ada masalah lain makanya dia berbuat seperti itu, jangan langsung memasukkannya ke dalam hati. Baik, saudara. Kemajuannya mungkin setelah menceritakan masalah-masalah kita tadi, mungkin kita jadi lebih lega gitu ya, karena mungkin selama ini kita tidak mampu menceritakan pada orang lain. Jadi karena kita sudah menceritakannya di KKP kita kali ini, kita jadi lebih lega, terus mungkin lebih bisa menerima masalah-masalah kita tadi. Oke, masih ada lagi? Oke, tidak ada. Kesan apa yang dapat teman-teman berikan setelah kita melakukan KKP ini? Pada saudara. Saya ambil bahagia karena dari permasalahan kita semua dapat terselesaikan dari konseling kelompok kita ini, dan semoga kedepannya kita bisa memaafkan masalah-masalah yang pernah terjadi. Ada lagi? Saudara-saudara. Kesan saya tuh tentunya itu bahagia karena kita dapat menceritakan masalah kita di antara kita ini hanya kita yang tahu tanpa ada orang lain yang tahu, dan itu membuat kita lebih bisa kalau kita itu bakal didengar. Apakah ada lagi? Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan konseling kelompok yang telah kita lakukan. Baik, karena tadi di awal kita awali dengan doa, maka di akhir juga kita akhiri dengan doa. Izinkan saya membawakan doa dengan agama Kristen, yang agama lain boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur buat segala berkat dan kasih karunia yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Apa yang baik, kami sudah selesai melakukan kegiatan KKP kami, yang dimana banyak masalah-masalah yang dapat kami dapatkan, dan banyak pula solusi-solusi yang sudah diberikan teman-teman kami, dapat kami lakukan, dapat kami terapkan, dan bisa memecahkan masalah yang sedang kami alami. Bapa yang baik, sebentar kami akan pulang dari tempat ini, berkati kami di perjalanan supaya kami sampai ke tujuan kami dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah itu supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Sebelum semua kegiatan berakhir, ada baiknya kita bernyanyi, yaitu Laskar Pelangi. Kita bernyanyi menghadap kamera. 1, 2, 3, ya. Kasih adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bereskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa,